terima kasih sekali ya atas perjuangan dan juga usaha yang dilakukan oleh Akhi Dinatan di bulan Ramadan ini gitu. Karena asbab beliaulah Pak Iwanta bisa bertemu dengan kita, bisa nanti lebih jauh lagi diperkenalkan tentang Islam dan dibantu untuk segala sesuatunya, terutama bagian administrasinya, sehingga bisa halal, legal, sah, baik di mata Allah maupun di mata negara. Gitu. Nah ini aku pengen tahu banget ini Pak Iwanta ini dari cerita sendiri tuh dari kapan gitu udah terjadi pergumulan untuk memilih iman yang benar ini gitu loh. Tunggu ya, kebalikan dulu apanya dulu Bang. 6. Insyaallah Bang. Untuk masuk Islam perjuangannya luar biasa. Kameranya harus dipijit dulu Ustadz Dinatan, kameranya pijit dulu, nah gitu. Nah ini ya Ikhwan Akhi Dinatan yang baru lihat. Udah selesai nih Ustadz. Bang Kores. Alhamdulillah. 6. Waalaikumsalam. Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon penghuni surga, Masya Allah. Ini Robbal Alamin. Ini udah bisa ngomong Bang Juma sama yang mau mualaf tadi yang bernama Iwanta Surbakti. Iya. Nanti Dinda Kores yang berbicara dengan beliau. Oke. Ya, sekarang saya Akhi Dinatan kalau misalnya udah bisa kameranya mungkin bisa diarahkan aja ke Pak Iwantanya. Sini Wan. Oke, siap. Langsung aja kita ngomong sama Bang Kores langsung ngomong sama Bang Iwan tadi. Ini. Siap, Masya Allah. Pegang HP-nya. Brother Iwan, salam malam. Siap Akhi Dinatan, Jalan Mas Kuro. Ini serius ini bener ingin berpindah keyakinan apa udah ini gitu? Apa udah dipikirkan matang-matang untuk memilih iman Islam ini? Ya, ini udah serius, Bang. Dari kapan itu? Dari kapan mulai kepikiran seperti ini, keguncangannya ini? Kira-kira udah ada setahun lah. Setahunan, Masya Allah. Berarti berarti udah meyakini bahwa sesungguhnya Yesus atau Nabi Isa ini adalah seorang utusan saja, bukanlah Tuhan, apalagi Allah itu sendiri. Udah mantap itu. Iya, Bang. Masya Allah. Terus apa pertamanya, jentik pertamanya perkenalan dengan Islam itu apa? Dasar awalnya perkenal dengan Islam itu dari mana kok seandainya mau disadatkan gitu maksud Bang Kores tadi. Kau jelaskan semua apa yang dibilang Madia. Pengetahuan aja, jelaskan semua. Gak ada terganggu, bebas kita sini ngomong. Ngomong kena sama Bang ini lagi lihat gitu. Kok bisa tersentuh hatimu, kok mau jadi pindah ke agama dari agama Nasrani pindah ke agama Islam? Apa sebabnya gitu? Ya, ditanya sama Bang Kores tadi. Saya ngomong sama Bang, silakan. Katakan saja. Aku bagiannya tersentuh hatiku atau Islam. Jelas-jelas sama dia. Ya sebenarnya gini Bang kan. Terbuka aja, tersemua aja. Ini memang udah dari hati yang paling dalam lah. Udah mau masuk ke Islam. Udah sungguh-sungguh lah Bang. Ini semua kau ngomong.
Apa alasan Anda? Apa yang alasan Anda membuat tertarik di agama Islam ini? Apa yang membuat Kenapa kamu jadi memilih agama Islam? Tinggalkan agama yang lama. Bilang aja, kami anggap aja takut. Kau fokus saja sama orang Gak usah sama takut, bunda gak usah ini. takut. Kami gak usah takut. Fokus saja kau sama Kores, Bang Juma, sama Bunda, sama Ustadz yang ada di sini di room ini. Kau fokus saja, kami anggap aja patung. Fokus saja kau ngomong, keluarkan saya undang-undang, ngomong aja sama orang yang ada di room ini. Apa alasan ketua hatimu masuk ke agama Islam? Jawabnya aja. Baik. Apa? Atau kalau kurang pandai bahasa Indonesia, bahasa daerah aja nanti ditranslate sama Bunda. Bisa lah bahasa Ya. Indonesia. Bisa. Tak bisa. Iya, silakan Bang, silakan. Santai aja, relax kita ya. Ya sebenarnya gini kan Bang ya. Yang pertama kan masuk ke agama Islam itu di kampung kami kan di sini di Amburid ini agama Islamnya itu baik-baik semua. Orangnya Alhamdulillah. kan ramah-ramah semua. Jadi kan aku tertarik lah masuk ke agama Islam, tersentuhlah hatiku. Ya jadi kan saling tolong menolongnya pun itu bisa dibilang kan beda dari agama yang lain gitu lah. Ya, maksudnya suaranya. Kau yang di ngomong sekarang, fokus kau. Jelaskan aja. Lu pada merah, jelaskan kasih. Dan Kira-kira- jadi Bapak benar satu keluarga ingin mualaf. Ya benar, Ya. benar. Jadi istri beserta anak-anak. Anaknya berapa orang, Pak? Ada 3 Bu. Paling besar berapa tahun? Paling besar umur 10 tahun. Oh, berarti udah kelas 4 SD. 3 SD. Kelas 3, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau boleh tahu, Bapak kerjanya apa? Bertani lah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Seorang petani, Bapak ini seorang petani yang jatuh cinta kepada Islam, ingin warga karena kebaikan-kebaikan orang Islam yang ada di kelilingnya, di sekelilingnya, di tempat tinggalnya, membuat dia jatuh hati, jatuh cinta kepada Muslim, sehingga beliau ingin masuk Islam. Betul begitu ya Pak ya? Ya betul Bu, betul. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan ini tidak ada hasutan, tidak ada paksaan ya Pak ya? Tidak ada Bu, ini dari hati yang paling dalam lah. Masya Allah, Masya Allah. Dan begitu juga dengan istri Bapak, mau juga bersama dengan Bapak masuk Islam ya? Ya Bu. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dan keluarga-keluarga seperti Bapak punya adik, punya abang, apakah mereka tahu Bapak ingin mualaf malam ini? Belum. Belum. Masya Allah. Jadi ini oke lah, ibaratnya keputusan pribadi satu keluarga Bapak aja, Bapak, istri dan anak-anak mualaf. Nanti setelah itu akan cerita ke saudara-saudara ya. Betul begitu. Ya. Betul Bu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan oke Bang Juma, hanya itu yang bisa saya tanyakan. Selanjutnya Bang Juma silakan. Iya, mungkin dari Dinda Kores mungkin masih ada yang ingin ditanya. Iya, banyak sih. Memang apa yang membedakan, yang terlihat sangat mencolok perbedaannya antara masyarakat yang imannya Islam dengan mayoritasnya Kristen di sana, Pak Iwanta? Coba diulang sekali lagi Bang.
Apa yang membedakan memang? Apa yang paling mencolok dari akhlaknya atau sikapnya orang Muslim daripada Dari mayoritas yang agama. Kristen di sana? Apa perbedaan antara Islam sama Kristen mencolok, makanya kau mau masuk kan gitu kami ini ala indah. Mencolok itu ini, apa yang membuat, kalau mencolok itu bahasanya gini, kalau tidak tahu mencolok, yang lebih kuat perbedaannya sehingga Bapak tertarik. Apa kuat perbedaan antara Kristen dan Islam di sana itu sehingga Bapak tertarik di Islam? Apa yang membuat Bapak itu lebih tertarik gitu dibanding agama Bapak yang sekarang itu gitu? Kok kurang jelas? Nggak mencolok, nggak tahu bahasanya gitu. Perbedaan nasi mencolok maka mungkin karena akan tertarik Islam. Karena Maka tentu hati nuk Islam kai banda masalah aneh. Maka kamu gitu sungkuni kalau enda. Ras agama tetangga anda mana sani bawa jadi katakan pokoknya agama Islam ini baik. Dia hanya saling bantu-membantu silaturahmi sama umat Islam yang menolong. Itu maksudnya, Bu. ya maksudnya gitu. Jadi Oh ya kalau gitu ya alhamdulillah lah kalau gitu, memang akhlak dalam Islam kan sangat sangat ditonjolkan gitu. Karena orang-orang di luar Islam itu nggak mengenal Islam kecuali dari perilaku orang-orang Islamnya sendiri, dan ternyata ini ya hal yang simpel itu tuh membuat orang-orang di luar Islam tuh terketuk, Masya Allah, sebagaimana Pak Iwanta ini. Terus ini dulunya itu Islam apa Kristen Pak Iwanta ini kalau aku boleh tahu? Dulunya Kristen. Dari dulu. Dari kapan Kristennya? Dari kapan? Dari sejak lahir lah, Bang. Masya Allah, Allahu Akbar. Terus ini berarti udah siap ya, misalnya nanti ada kalau dilihat-lihat akan ada permusuhan nggak dari keluarga atau dari masyarakat ketika Pak Iwanta berpindah iman? Kan Bang, disahadatkan lah. Nggak kedengeran jawabannya, Akhi Dinatan? bisa diulang Pak Dinatan? Pak Nanti Iwan. masalah itu nanti soal kedua lah, Bu. Nah, yang penting aku disahadatkan lah. Allahu Akbar. Siap kalau begitu. Oke. KTP kan Jadi udah sampai di begini, kita juga ya. KTP kan mungkin bisa di ini ya, bisa diperlihatkan mungkin KTP. Siapa tahu disangka bohong-bohong. Jadi kita menjadi saksi di sini 600 di Akuk, di Gurunda ada 1000-an, di Blokir Permanen juga ada 1000-an, bisa menjadi saksi bahwasanya memang bahwa saudara Iwanta ini itu tuh bukan datang dari Islam lalu pura-pura syahadat kayak begitu gitu. Kalau misalnya nggak keberatan, bisa diperlihatkan KTP-nya? KTP-nya, Bang Kores, KTP-nya aku ambil dulu ke rumah, Bang. Gimana kira-kira? Nggak usah. Oh, jangan usah kalau gitu, nggak usah. Nanti aja. Nanti aja, karena itu memakan waktu 1 kilo Bang Kores ya. Jadi lebih baik ini, dan kita pun Bang Kores nggak bisa lama-lama karena jaringan di sana juga nggak seperti jaringan di tempat kita. Nah, karena jarak dari rumahnya ke situ 1 kilo. Oke, kita langsung aja lah ya tanpa berpanjang lebar lagi. Pak Iwanta, ini sebelum nanti akan dituntun syahadat, aku mau bertanya dulu, apakah ada paksaan baik dari kami maupun dari luar maupun di sisi Pak Iwanta mengenai niatan Pak Iwanta untuk bersyahadat? Itu nggak ada paksaan dari manapun, Pak. Bang. Itu dari Allahu hati. Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Tafadhol Gurunda kami, silahkan dituntun saudara kita ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada malam hari ini, sahabat-sahabat sekalian, kembali kita melihat bagaimana kebenaran Al-Quranul Karim itu datang kepada orang-orang yang dilembutkan hatinya. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina, ya.
Bagaimana ayat ini mengatakan, sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi orang-orang yang kemudian memeluk Islam, meninggalkan ajaran terdahulu, itu adalah sebuah kemenangan yang nyata. Bahwasanya ketika saudara saya ini menjadi Islam, jaminan surganya itu jelas. Diterangkan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beragama Islam, orang yang beriman, yang khusyuk di dalam sholatnya. Lalu kemudian Allah janjikan apa kepada mereka? Ulaika hum warithun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus, mereka inilah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Dan itu hanya diberikan kepada kita umat Islam. Masya Allah. Untuk itu adalah satu untuk menyatakan kemenangan saudara kita ini. Saya minta kepada saudara, namanya siapa? Anton? Ya. Iwanta Surba. Iwanta Surba ya. Surbati. Ya. Ya, baik. Saudara boleh ngangkat jarinya satu, tangannya, tangan kanannya. Angkat tangan kanan, telunjuknya satu menghadap ke atas. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah, menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah saudara, sekarang Anda menjadi seorang Muslim. Masya Allah, ini sudah sah sebagai seorang Muslim ya. Disaksikan oleh ribuan manusia, Anda sekarang menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian dosa-dosa saudara yang lalu itu telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan saudara masih diikat oleh Allah untuk diberikan kembali kepada Anda nantinya. Lalu kemudian ya, saya persilahkan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin mendoakan. Kalau ibu mana istrinya? Katanya istrinya juga mau syahadat. Istri di rumah sama anak, Bang. Oh ya udah, nanti bisa ikut katanya Gurunda karena ini di bukit kan. Iya nggak apa-apa. Nanti saudara kita siapa saudara Nathan nanti bisa membimbing beliau. Ini hanya persaksian kepada umat bahwa saudara sebagai kepala rumah tangga disaksikan oleh ribuan bahkan nantinya menjadi jutaan manusia bahwa Anda secara legalitas sudah sah menjadi penganut agama Islam. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan teman-teman. Adinda Alif mungkin bisa didoakan saudara kita ini. Silakan. Allahu Akbar. Ini suatu kehormatan kalau disuruh mendoakan. Tapi sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu mungkin atau langsung doa? Aku lagi masih terharu soalnya. Allahu Akbar. Apa langsung kita doakan saja ya? Aku nggak kuat. Oke, kita berdoa bersama aja ya. Kita berdoa dulu bersama sebelum kita tutup. Nanti juga gini ya,
mungkin ya insya Allah jadi ada di mana doa seorang mu'alaf itu mungkin kami wakilkan juga pelafalannya untuk sementara. Bapak kan bisa istilahnya wa ana kadalik dan aku seperti itu, jadi Bapak cukup mengaminkan, artinya doa itu untuk kita bersama. Baik, mempersingkat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa syahadatana. Allahumma ya Allah, Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najjati minan nar wal afwa indal hisab wa adkhilnal jannatal ma'al abror wa adkhilnal jannatal ma'al abror wa adkhilnal jannatal ma'al abror. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini ada saudara baru kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, di mana di akhir doa kami mengucap, ya Allah, masukkanlah kami bersama mereka ke dalam jannah-Mu bersama-sama, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam jannah-Mu bersama-sama mereka, ya Allah. Bersama orang yang baru syahadat saudara kita ini, beserta keluarga dan anak keturunannya, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabbit aqdamana wangsurna ala qaumil kafirin. Wangsurna ala qaumil hasidin wangsurna ala qaumil munafikin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Afwan, ada yang khilaf buat saudara kita juga yang belum lama mualaf, saudara kita Abdullah Honorius yang sedang jatuh sakit juga, beliau berada di rumah sakit. Semoga Allah segera angkat penyakitnya dan Allah memberikan yang terbaik untuknya, ya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Satu lagi, Salif. Kalau gitu sekalian. Allahu Akbar. Beserta saudara-saudara kita ya, para mualaf kita yang saya kemarin dapat info, Bang Abdullah Honorius, Ukti Josel, bahkan saya mendengar juga ada Ukti Maryam juga sama ya, kalau pernah saya dengar, dan seluruh saudara-saudara kita yang saat ini dilanda sakit, semoga Allah segera sehatkan ya Allah. Wa sahih azadana wa sahih azadahum. Ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, jadikan sakit mereka menjadi penggugur dosa ya Allah, dan menjadi terangkat derajatnya di hadapan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah. Iya kalau bodoh ya. Iya. Selamat datang, ahlan wa sahlan, menjadi saudara kami di dalam seiman ya Allah, seakidah. Ya, Pak, aku lupa tadi sebut namanya, Pak Iwan ya. Bener ya Pak Iwan tadi ya. Atau mungkin gini Pak juga ya. Bapak boleh juga ucapkan, jadi kan seorang mu'alaf itu bahwa kalimat thayyibah itu, kalimat la ilaha illallah itu kan begitu sangat berat timbangannya, sehingga menggugurkan seluruh dosa-dosa yang ada, yang telah lalu, dosa kekafiran Allah kuburkan semua, Allah hapuskan semua. Nah, di momen yang masih putih bersih ini, mohon bantu kami juga mengucapkan beberapa doa pengharapan, baik untuk saudara-saudara kami yang sakit, atau masih di luar sana saudara-saudara kita yang masih dikeraskan hatinya menutup diri dari kebenaran, atau saudara-saudara terdekat kita juga mohon didoakan. Ya, dengan bahasa Indonesia saja yang mudah kita bantu aminkan. Ya, mungkin itu Gurunda dan semua boleh ya? Iya, silakan. Oke, silakan Pak. Pak Iwan. Pak Iwan bisa doain.
Ya, ucapkanlah beberapa patah kata doa sebuah pengharapan ya, terutama agar saudara-saudara terdekat kita juga di sekeliling kita agar benar-benar menerima hidayah iman dan Islam dan juga kesehatan. Halo, assalamualaikum. Nah, ini dia nggak paham, dia nggak kurang ngerti. Maksudnya bahasa Indonesia, dia berdoa dalam bahasa Indonesia gitu. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya semoga mungkin saudara, tetangga atau siapapun saudara kita yang masih dikeraskan hatinya menerima kebenaran Islam, Allah lembutkan hatinya kan. Allah lembutkan hatinya, benar-benar membuka diri menerima Islam. Juga saudara kita yang banyak di luar sana yang sedang sakit, para mu'alaf kita juga banyak yang sedang diuji oleh Allah. Karena ujian itu datang, maka bantu didoakan juga untuk kesehatan. Mungkin itu. Pakai bahasa sederhana aja yang mudah dipahami ya. Insya Allah, lagi didengar oleh Allah, lagi begitu dekatnya didengar juga disaksikan oleh para malaikat. Ketika para malaikat mengaminkan, insya Allah lebih mudah untuk makbul atau diijabah oleh Allah. Ayo Akhi Iwan, berani. Dari hati aja, dari lubuk hati aja. Oke. Yang mudah. Gini caranya Saralif. Gini caranya Saralif. Bahasa daerah juga boleh. Kalau bisa. Oke, aku aja mewakili ya. Gimana, Bang? Gini Akhi Dinatan, gini caranya. Gini caranya Akhi Dinatan. Akhi Dinatan kan tahu yang diminta sama Ustadz Alif. Ngerti ya? Akhi Dinatan. Nah, sekarang tolong Akhi, biar lafalnya datang dari Akhi Iwanta sama Akhi Dinanta dituntun kata-katanya. Akhi Iwanta mengucapkan sambil mengimani di dalam hati, gitu. Tafadhol. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, semoga teman-teman saudara seagamaku, semoga teman-teman saudara seagamaku diangkat semua penyakitnya. Diangkat Amin ya Allah. Amin. Semua penyakit. Disembuhkan dari semua penyakitnya. Ya Allah yang Amin. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah Yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tolonglah jamalah doaku ini ya Allah. Tolonglah jamah doaku ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlul surga. Masya Allah, luar biasa ya. Teman kita ini wajahnya sangat bercahaya gitu ya. Baru juga mengucapkan syahadat sudah terlihat, kemudian Auranya keluar ya guru. auranya ya betul. Cuman hebat juga yang mimpin barusan, ada diksi jamah. Saya sedikit menyampaikan untuk ini Gurunda. Iya, Izin. silakan. Untuk Akhi Dinatan, terima kasih banyak. Jazakallah bikhair. Perjuangan kamu saya apresiasi. Saya acungkan. Kalau saya punya 1000 jempol, saya acungkan 1000 jempol. Akhi Dinatan. Sampai bisa meluangkan waktu. Sampai naik ke atas bukit. Itu sekarang berada di tengah hutan. Masya Allah perjuangannya. Nyari-nyari sinyal untuk bersahadat. Subhanallah. Saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat Akhi Dinatan ini. Bang, aku menanya Bang Juma dasar-dasar sebagai seorang mualaf, bisa tolong dijelaskan Bang Juma dasar-dasar sebagai mualaf, apa yang bisa dibolehkan, apa yang harus dilarang, apa yang harus bisa tolong jelaskan Bang Juma. Baik, jadi saudara kita ini kan sudah Mohon maaf Rungkat. Mohon maaf. Rungkat. Mohon maaf, padahal tadi udah ini loh. Udah aku download. Mohon maaf naik lagi. Astagfirullahaladzim, akunku ini. Gimana sih caranya nih? Aku udah capek download buang. Aku udah lelah loh. Tetap aja dia rungkat.
Untungnya tadi pas baca syahadat gak rungkat ya. Ini lelet dia, lelet. Mohon maaf, mohon maaf. Mohon aku ya Allah, maafkan aku teman-teman. Aku gak ada maksud apa-apa. Tunggu ini ditarik, lelet di sininya. Cek. Ada. Tapi saya nggak kelihatan. Iya Bang, cuma nggak kelihatan. Berarti Bang turun dulu Bang, Abang. Suara Abang ada. Abang nggak lagi pakai jelmaan kan? Ada itu ada. Oh, udah. Ada. Ada, tapi Bang Kores yang nggak ada. Bang Kores turun dulu. Bang Kores turun dulu. Ada. Tapi di HP ku nggak ada loh. Di HP ku nggak ada Bang Kores. Ini sekarang ini di aku Ustaz Alif yang nggak ada. Loh. Bang Alif ada, Bang Kores nggak ada. Bang Dinatan ada, Bang Dinatan. Bang Ali ada. Ya udah nggak apa-apa lah, coba nanti kalau penuh. Nggak, ini HP-nya HP jebot ya, UTHST ya. Oppo A15. Oh, mental Bang Juma. Oh, anyway ini tapi nggak apa-apa Ikhwan, alhamdulillah pas ini tadi kan aku yang korban pertama tuh lagi doa turun tiba-tiba rungkat. Iya. Alhamdulillah UTST udah beres dulu ininya doanya baru Iya, rungkat dia, alhamdulillah. Iya, dan Bang Kores juga mental tadi kan? Bang Kores mental kan? Iya itu aku dulu yang mental, yang mental. Makanya, jadi bukan aku aja. Bang Dinatan mudah-mudahan masih ada. Silakan naik lagi. Ganti HP, nggak ada duit. Tunggu ya, doain aja. Nanti saya ajarin biar nggak rungkat terus. Padahal udah aku download loh, padahal ada persiapan mau ini aku sampai hapus terus download lagi. Tetap juga. Bukan begitu, bukan. Jadi? Ada caranya. Oh, oke. Sudah. Nah, itu saudara kita sudah gabung kembali. Alhamdulillah. Ya proses berikutnya mandi dan nama sunnah, mandi juga sunnah. Akhi Dinatan, assalamualaikum. Kasih nama yang baik, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama apa yang... Iwake kayak Iwake. Oh iya, ada sedikit Gurunda. Iya. Ini masih unek-unek saya, takutnya salah ya. Ini kan dia udah bersahadat nih. Dia udah bersahadat. Nah, istrinya kan belum nih. Nanti pasti disyahadatkan lagi. Apakah harus dia menikah ulang? Ijab kabul ulang, Gurunda? Enggak harus kok. Enggak ada itu di zaman Enggak harus kan? Nah, ini kan unek-unek dari netizen juga. Tadi banyak yang komentar seperti itu. Terus itu istrinya apa cukup Pak Dinatan aja yang mensyahadatkan istrinya atau dibikin seperti ini lagi nih Bang Juma? Kan ada saudara kita Nathan. Dinatan bisa mensyahadatkan kan dengan suaminya. Insya Allah bisa Bang Juma. Insya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya lega ya rasanya tuh. Ya. Abang Lega ini rasanya. abang sudah sunat belum? Udah bang. Alhamdulillah. Nanya. Alhamdulillah. Oh ya, orang karo sunat ya, orang karo sunat ya. Mau lagi nggak? Jangan habis. Ini oke. Berikutnya gini, ini yang asatid siap-siap ya, nyari yang bagus-bagus, nama Arabik yang bagus artinya. Berikutnya setelah ini nanti sampai di rumah Akhirinatan mandi besar. Perbedaannya dengan mandi biasa itu Wajib ya. mandi besar dalam Islam itu mandi wajib. Jadi diniatkan karena Allah, ya Allah, niat aku mandi besar saat ini untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Terus mandi. Nah bedanya jangan dulu pakai sabun, air dulu harus merata ke seluruh kulit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu bolehlah pakai sabun dan segala-gala. Tapi yang penting air harus semua kena kulit. Itu dulu yang pertama gitu. Instruksi Bang Kores, setahu aku sebelum mandi wudu dulu. Mandi wajib itu setahu aku wudu dulu baru mandi. Setahu aku ya. Iya. Iya benar. Wudu Iya, disunahkan. wudu dulu.
Baru Nah, nanti mandi. untuk wudhu sama mandi wajibnya teknisnya ini ya ke apa? Kita beda bahasa berarti UTST sama aku. Ya ke akhirinata nanti diminta apa? Kaifiatnya. Urutan-urutannya. Nanti bisa Nah. Bang Kores. Nanti bisa aku bimbing nanti. Oke. Alhamdulillah, masya Allah. Barakallah, akhina dinatan, masya Allah. Semoga ini menjadi asbab untuk apa? Untuk lingkungan sekitar begitu. Akhlakul karimah ini menjadi mereka. Amin. Insya Allah nanti makin Pintu banyak hidayah yang bagi mau mereka. Amin, amin, Allahumma amin. Amin. Terus, Insya Allah. amin, Insya Allah. amin, Allahumma amin. Masuk Terus Islam menjadi- berikutnya, 6. Iya, silakan. Ya. Nah berikutnya akhidinatan, mungkin karena ini akhidinatannya yang menjadi asbab. Aku mau nanya dulu ke Akhi Iwanta. Kalau misalnya diberikan nama Islami yang baru sebagai pengganti nama Akhina yang dulu, Akhi Iwanta bersedia nggak? Nama yang baru, nama Islam katanya. Bersedia Bang. Masya Allah. Tafadhal Akhina Dinatan. Iya. Bersedia katanya ini Bang Kores. Kira-kira siapa kita bikin ganti namanya? Tambah namanya kira-kira. Ya sok. Yuk usul Ikhwan usul. Kalau dari saya karena mualaf jadi bulan Ramadan, gimana kalau namanya Iwan kan? Namanya kan? Ya, kalau saya sih Iwan Ramadan. Karena Muhammad mualaf Iwan jadi bulan Ramadan. Asal jangan Iwan Fitri. Iwan Fitri. Atau Muhammad Iwan boleh jadi, Muhammad Iwan boleh. Udah benar itu, Muhammad Iwan Ramadan itu bagus. Oke, Muhammad Iwan Ramadan, mantap, keren. Kalau misalnya ini banyak juga yang ngusul bagus ini. Iwannya ganti Ridwan mau nggak? Tapi kalau menurut saya Bang Kores, nama Iwan itu nggak usah diganti karena biar bagaimanapun tuh nama Iwan itu adalah nama pemberian orang tua yang harus kita hargai. Karena saya juga dulu seperti itu. Kita cukup nambahin aja. Kalau menurut saya ya. Jadi Iwan itu nggak usah diganti, itu tetap karena itu nama pemberian orang tua dan sudah didoakan waktu itu. Jadi tambahin aja dengan Muhammad Iwan Ramadan, itu keren banget. Kalau saya sih Ya itu ya. Itu kalau gitu. Aku sih ini aja, ikut aja. Gimana? Aku sih yes Akhi aja Iwanta? gitu Bang Kores. Aku sih yes aja gitu. aku sih Iya. Aku punya sama yang Nanti jadi Anang Kristus dong jadi. jangan kelihatan itu. Jangan Iwan. dong. Jadi namanya sekarang Muhammad Iwan Ramadan. jadi Muhammad Iwan Ramadan. Iya. Oke. Gimana? Iya. Terus Bang Kores, Alhamdulillah, masya Allah. Bang, aku mau tanya sama Bang Juma. Dasar-dasar sebagai seorang mualaf udah memeluk agama Islam, tolong dijelaskan dulu sama Bang Juma gimana dasar-dasarnya sebagai seorang mualaf tadi. Silakan Oh Bang iya, Juma. sok. Iya, baik. Jadi saudara saya panggilannya Iwan ya, Iwan. Kita sebagai seorang muslim itu punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kita itu adalah membimbing diri kita ini, utamanya hati kita, kalbu kita ini untuk selalu tunduk pada perintah Allah, perintah Tuhan. Kenapa umat Islam itu disebut muslim? Karena muslim itu adalah orang yang menyerahkan ya segala upaya di dalam hidupnya untuk mengabdi kepada Allah. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim, yang pertama kali kita harus pahami adalah kewajiban-kewajiban kita gitu. Kita tidak perlu menuntut hak kepada Allah. Cukup kita tunaikan kewajiban kita sebagai muslim. Muslim itu ya diwajibkan bagi kita kemudian untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi Allah yang disembah itu tidak perlu kita hadirkan dalam bentuk wujud. Bahwa misalnya ketika nanti saudara saya ini sudah belajar sholat, maka ketika sholat itu dibayangkan ada bentukan wujud seperti misalnya bentukan tulisan Allah atau apa, itu tidak. Tapi ketika kita sholat, kita sadari saja
bahwa kita sedang berhadapan dengan pencipta alam semesta ini. Itu sudah inti sholat itu. Kita sadar bahwa semenjak kita kemudian wudhu sampai kemudian kita menghadap, itu kita sadari bahwa ini saya sedang menghadap resmi kepada pencipta langit dan bumi. Udah selesai. Begitu aja. Tidak perlu bertarekat macam-macam. Ya, tidak perlu kemudian ini sholatnya untuk tanah, ini sholatnya untuk angin, ini ada yang tarekat-tarekat kayak begitu. Itu nggak perlu. Cukup Allahu Akbar. Bayangkan saja kalau Anda sedang berhadapan dengan pencipta. Udah selesai. Jangan lagi Anda hadirkan pencipta saya itu seperti apa ya? Apakah dia huruf-huruf Allah atau seperti apa? Itu nggak perlu. Hadapkan saja diri kita bahwa saya sedang menghadap kepada esensi yang maha gaib, yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang kemudian kita sebut dengan nama Allah. Itulah khusyuk itu. Nah, ketika kemudian kita dipalingkan dari itu, sadari lagi, saya lagi menghadap kepada pencipta. Ibaratnya kita menghadap kepada presiden. Tidak mungkin ketika kita menghadap ke presiden di dalam ruangan bersama berdua, kemudian yang kita bayangkan adalah cangkul yang ada di rumah. Nggak mungkin. Apatah lagi berhadapan dengan pencipta. Kita khusyuk, minta ke dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kenapa orang menjadi seorang makmum itu kemudian diharuskan mereka itu tidak membaca bacaan bersuara seperti imam, tapi cukup kemudian mengikuti dalam hati apa yang diucapkan. Karena hati kita ini kudu sadar kita lagi menghadap gitu. Karena Allah itu gaib, laisa kamitslihi syai', maka sebagai muslim ketika kita ibadah sholat, kita tidak perlu kemudian membayangkan Tuhan itu seperti agama sebelumnya. Yang kita bayangkan ketika kita bernyanyi adalah tiang salib, ada orang di atasnya digantung. Itu menyembah Allah tidak seperti itu. Menyembah Allah itu cukup khusyuk, konsentrasi, saya lagi menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Karena Allah itu maha melihat, maha mendengar. Dia melihat hati nih, dia melihat hati. Itu yang pertama. Jadi kewajiban kita sebagai seorang muslim yang pertama itu adalah melaksanakan kewajiban. Salah satu kewajiban kita itu adalah sholat. Kewajiban yang terberat kemudian yang kedua adalah membimbing istri, membimbing anak-anak untuk juga sholat. Ini utama ini. Karena pembeda antara kita dengan umat lain itu adalah sholat. Kalau kita sudah tinggalkan sholat, meskipun kita berhaji, meskipun kita berzakat, meskipun kita lakukan silaturahmi, kebaikan-kebaikan lain, itu percuma. Percuma. Karena amalan yang diterima pertama kali oleh Allah adalah ibadah sholat. Kalau sholat kita sudah lakukan, maka semua amalan kita itu diterima oleh Allah. Maka yang paling utama setelah ini, pelajari rukun-rukun sholat. Seperti apa sholat itu? Nah, saya rasa nanti saudara kita Bang Dinatan itu akan membimbing saudara sholat itu caranya seperti ini, bacaannya seperti ini. Itu aja terus dilakoni setiap hari, waktu-waktu sholat bersama dengan istri. Insya Allah dalam proses belajar seperti itu, Anda akan menjadi orang yang benar di mata Allah. Kemudian saya mohon nitip kepada saudara saya ini, saudara Iwan, selalulah berdoa agar di dalam keturunan saudara itu dilahirkan seorang tokoh ulama besar untuk kemudian menjadi tokoh Islam di tempat saudara berada sekarang, sehingga desa saudara akan menjadi pusat Islam di daerah tersebut. Amin. Ya, berdoa, ya Allah, berikanlah kepadaku seorang keturunan yang bisa menjadi tokoh besar dalam agama Islam ini, menjadi pembesar di negara ini, yang membawa agamamu untuk disenangi, dicintai dan dipeluk oleh orang-orang yang ada di sekelilingku. Doakan seperti itu. Insya Allah, mana tahu
dengan Anda berdoa khusyuk ibadah, kalau bukan keturunan Anda, justru Anda yang akan mendapatkan karamah, menjadi seorang imam besar di tempat Anda, menjadi seorang tokoh di tempat Anda. Itu tidak menutup kemungkinan. Orang yang hanya berdasarkan bismillahirrahmanirrahim karena tekun beribadah, bisa jadi mereka menjadi tokoh. Minimal dia jadi imam di tempatnya. Seperti itu dari saya, saudaraku. Jadi yang pertama adalah sholat, yang kedua belajar ngaji, yang ketiga rapatkan barisan dengan saudara Dinatan untuk selalu menghidupkan suasana masjid di tempat kita. Saya yakin sekali dengan saudara saya berdua, saudara Dinatan dan juga saudara Iwan, menghidupkan suasana masjid di tempat Anda akan menjadi pusat perhatian warga setempat, dan lakukan kegiatan-kegiatan. Misalnya belajar ngaji, anak-anak dikumpul semua anak Islam, aktifkan mereka untuk beribadah. Sehingga suasana Islam itu benar-benar lahir di tempat saudara. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sedikit Bunda minta waktunya. Silakan Bang. Silakan. Ya, Bunda, saya minta dijawab, ke Bunda. Bang Kok Iwan dijawab? ya, karena Bang Iwan ini kan baru menjadi mu'alaf dan kembali ke fitrah, kembali suci, semua dosanya dihapus. Saya minta satu, enggak macam-macam, sederhana. Mohon didekatkan jodoh saya. Saya minta didoakan seperti itu, Bang Iwan. Astagfirullah. Orang lagi serius, bercanda. Ini serius. Serius, Bang Iwan. Iya, Silakan, iya. Bang Iwan. Beliau lagi serius itu, beliau serius. Serius, Iya. saya serius. Cuman ini jodohnya Abang lagi siapa namanya? terhalang Bang Zuma. Satria. Maksudnya Bang Satriawan, tolong ya doakan supaya ia kari dapat jodoh begini nih katakanlah. Si doakan sa kam nina, kari aku bimbing sa. Aku bimbing kam doa sa kari. Semoga Bang siapa tadi Bang? Satria. Satria. Oke, aku bimbing. Tapi jangan disingkat. Kalau disingkat jadi Bangsat. Bang Satria lurusin. Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, rezeki, rezeki, jodoh, maut, mau Allah semua yang menentukan. Allah semua yang menentukan. Semoga Bang Semoga Bang Satria di bulan Ramadan ini di bulan Ramadan ini mendapatkan jodoh dapatkan jodoh yang Amin. yang soleha. amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, ya Yang soleh Rabbal aja alamin. jangan pakai bawel ya. Soleh aja, kalau pakai bawel bahaya. Nawar ya Allah. Ya, doakan juga kepada sahabat kita yang memberikan apa tadi itu namanya itu ya. Koin. Iya, memberikan koin, kiranya Piala. Allah melapangkan Piala. rezeki antum, dimudahkan semua urusan antum dan Amin, juga amin. disehatkan bersama dengan keluarga. Masya Allah. Masya Allah dikasih lagi. Iya, Amin ya Allah. diangkat Piala penyakitnya. dong dapat dong Guru. Iya. Masya Allah. Khair, syukur kasiran Mas Guru. Jazakallah khair. Sama ini juga didoakan, ini ada yang nitip ke aku apa tadi tuh dari akhi ini tuh. Terima kasih ucapkan juga berdoakan juga kepada warga muslim di sana yang sudah menjadi asbab menunjukkan akhlaknya yang baik sehingga membuat akhi Iwan itu mau memeluk Islam. Itu juga. Tafadhol. Amin. Terus kira-kira apa lagi yang mau kita apakan nanti ke depannya, kira-kira ini Bunda, Bang Kores, Bang Juma, Bang Satria semuanya yang ada di rumah, kira-kira apa lagi yang kita depan ya? Saya boleh tanya nggak, Saudara Jonathan? Sebentar, saudara-saudara. Ya, kegiatan anak-anak Muslim di tempat Anda ini apa? Gaji atau apa mereka? Ada TPA? Mengaji sama belajar sholat, Bang. Ada berapa siswa di sana?
santri. Kalau untuk umat Islamnya di sini yang anak-anak itu sekitar 10 lah. Terbagi dari laki-lakinya 5, perempuannya 5 gitu, kira-kira begitu Bang. Ada keluhan enggak selama ini? Nggak ada keluhan Bang, cuman keluhannya cuma satu, kan orang itu kan puasa. Enggak ada keluhan tapi cuma satu ya. Ada keluhan Belum nanti karena cabang-cabang. orang itu kan puasa. Orang itu kan puasa, jadi kan kemarin ada orang ngasih kurma ditaruh di masjid. Jadi ku kasih satu-satu, ini sampai sebulan kan tahan, ku bilang juga anak ini nggak mau minta 3-3, jadi ku kasih lah 3-3 gitu aja. Itu memang keluhan. Kalau keluhan lain nggak ada. Insya Allah itu ngaji, belajar sholat gitu. Banyak keluhan seperti ini. Al-Quran gitu ada, Iqra. Orang itu udah. Insya Allah ada Bang Juma. Insya Allah untuk ada. Allah. Oh iya. Nanti kalau misalnya ada sesuatu nanti DM aja kepada Dinda kita Kores. Nanti insya Allah kita bahu-membahu untuk apa yang mungkin mendukung dakwah di sana gitu ya, supaya kegiatan di masjid itu bisa hidup. Nah, saudara kita ini supaya diajarin puasa mulai besok ya, saudara Iwan ya, belajar puasa ya. Anda kalau sudah menjadi muslim Bang, nikmatnya bulan puasa itu dirasakan ketika kemudian kita bersama dengan istri, anak-anak, bangun di jam 3 subuh, ngumpul, makan bersama, habis itu menunggu waktu subuh berjalan ke masjid, habis itu balik lagi. Nikmatnya puasa itu sangat terasa sekali gitu. Jadi puasa itu adalah satu kemenangan yang dimiliki oleh umat Islam. Kenapa? Bulan puasa itu ya nilai ibadahnya berapa bulan itu dek? Indah Alif 1000 bulan kan? Ya, atau 100 betul, bulan. pahalanya. Bahkan Ya. di dalam sebuah hadis kalau Masya memang Allah. beliau berpuasa di bulan Ramadan imanan waktu saban gufiro ma taqaddama min danbih. Jadi diampuni segala dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, yaitu tadi carilah seluruh fadilah di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu ada satu malam, maka kejarlah di situ, karena satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang mana 1000 bulan itu tidak ada bulan Ramadan. Jadi begitu banyak lipatannya. Masya Allah. Kepada lanjut Bunda. Iya, itu dia ketika kemudian ditanyakan orang-orang terdahulu usianya panjang gitu ya, ada yang sampai 600 tahun, 900 tahun, lalu kemudian umat baginda Rasulullah Muhammad SAW paling 100, belum ada juga yang sampai 200 tahun kan. Allah kemudian mengatakan sebenarnya usia umat itu jauh lebih panjang dari mereka. Karena kenapa? Setiap tahunnya itu ada 1000 bulan untuk mereka. Nah, 1000 bulan itu berapa tahun itu? Nah, kalau misalnya usia kita berpuasa kurang lebih 40 tahun kita berpuasa, dikali 1000 tahun itu berapa tuh? 40 kali 1000 bulan gitu ya. Kita dapatnya berapa tahun itu jadinya? Ukuran amalan yang kita dapatkan. Nah, jadi saudara kita ini Ikhwan, belajar untuk berpuasa besok, rasakan nikmatnya puasa itu sangat luar biasa. Indahnya itu di situ menjadi seorang Islam. Saya kira begitu. Jadi saudara Dinatan, kalau ada apa-apa yang perlu dibicarakan nanti bisa DM ke Dinda Kores. Iya, tepat sekali. Ini aku menyambung Gurunda. Apa tuh? Bunyi plastik-plastik. Minta tolong norek sama alamat gitu, karena udah ada para ahlu sodakoh hamba Allah yang ingin menginfakkan sebagian hartanya gitu. Ya, Dinatan Ya tolong minimal nanti. untuk beli pohon kurma. Sekalian pohonnya ya. Sekalian pohonnya. Atau kalau Agi Dinatan di sana butuh Iqra atau Al-Quran, langsung DM saya aja, itu khusus dari saya. Langsung DM. Aman. Nanti kalau ada perlu apapun nanti itu kontak ke WA nanti Bang Ya, Kores kalau nanti. butuh Iqra, Quran atau sejadah, langsung aja kontaknya ke saya ya. Iya, jangan DM ke saya siap. kalau nggak kebaca itu. Ya, ini untuk Bang, yang lain aku juga Bang yang Juma mau nggak bisa. ini tafadhol.
ke Bang Juma nggak bisa Bu. Iya, karena arus lintas DM itu tabrak-tabrakan, jadi nggak ada yang bisa masuk. DM-nya ke Bang Kores saja iya. atau ke saya, nanti saya direct ke Gurunda Juma. Siap. Terus tanya lagi, ini nanti seandainya ada lagi umpamanya ke depannya, insya Allah lah, mudah-mudahan ada. Kalau ada yang mau mualaf lagi afirmasi ke Bang Kores, kalau nggak ke Bunda, kan bisa ke Bang Alif, Bang pengamat debat kan bisa kan? Bisa. Iya. Sohe, ke siapapun muslimnya pasti nanti kami adakan acaranya. Sama apa lagi ya tadi itu ya? Tunggu. Ini ada lagi soal ini. Mungkin Oh iya, ini dari Bunda tunggu. Ini dari Bunda Evi. Kalau misalnya butuh sertifikasi mualafnya itu bisa diarahkan nanti ke kota Kutacane Aceh Tenggara. Kutacane, itu ya? kan aku kasih kontaknya. Iya, nanti di sana diurus di masjidnya gitu sehingga legal gitu. Kalau misalnya ada gimana nggak perlu rebutan lagi nih antara kaum karena sudah ada surat legalnya. Nah itu nanti aku kasih kontaknya ya, Akhi Dinatan ya. Siap. Kasih aja kontak aku nanti WA aku sama yang tadi Bang Kores. Aman itu nanti aku Siap. urusan. Oh iya, lupa Bang Kores, saya lupa ada pesan, ada amanat ini Gurunda dari Bunda Pi Hasan di Kanada. Dia kalau ada yang mualaf, dia nitip satu doa buat ke mualaf itu, anaknya yang 3 orang itu semuanya murtad di Kanada itu. Dia pengen didoain sama para mualaf ini biar anak-anaknya ini balik lagi ke Islam. Itu iya, Dinatan. Berarti Cuma namanya saya lupa ya namanya. Saya ingatnya Itu Evi, Bu, itu ukti Evi itu yang di Kanada. Itu ya, ukti Evi Hasan. Sama ini satu lagi juga ini dari Akhi kepada seluruh muslim aja lah ya supaya nggak ini semoga pernikahannya diselamatkan dari perceraian. Nah itu nitip 2 itu Akhi Dinatan dan Akhi Iwan, tolong ya. Oke. Itu mohon didoain biar balik lagi ke muslim anak-anaknya Bunda Pi Hasan. Untuk yang di Kanada dulu untuk di Kanada dulu doakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga yang murtad ibu siapa tadi Bang? Anak-anaknya Ibu Epi Hasan. Anaknya Ibu Epi Hasan. Anak-anaknya Ibu Epi Hasan Yang ada di Kanada. Mendapat hidayah dari Allah. Untuk kembali ke agamanya. Agama Islam yang benar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Satu lagi apa tadi Bang? Satu lagi tadi apa Bang? Semoga muslimin yang sedang diuji pernikahannya supaya dipulihkan kembali hubungannya. Iya. Amin. Ditentramkan rumah tangganya. Ya Allah, semoga yang sudah berumah tangga ditentramkan dan tidak jadi pertengkaran antara rumah tangganya. Semoga mereka selalu bersama dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, masya Allah. Welcome to the hood, Akhi Iwan Ramadan.